Pemirsa masih bersama saya dan Bapak Dr. Jody tentunya masih membahas bagaimana relaksasi pajak ini dikaitkan nanti dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ya Pak Jody, tadi seperti yang telah disampaikan kita sudah berbincang banyak nih Pak berkaitan dengan bagaimana kebijakan di level pusat ya Pak ya. Iya. Nah tentunya kita tidak lupa juga bahwa kalau kaitan dengan otonomi daerah begitu Pak, ini kan akan berbicara peran pemerintah daerah ya Pak. Iya, iya. Dan artinya apakah bisa dikatakan bahwa kebijakan di level pusat ini dengan mudah juga diikuti oleh pemerintah daerah Pak? Kalaupun itu agak kesulitan atau misalnya katakanlah ada tantangan, kira-kira seperti apa ya Pak harus dilakukan oleh pemerintah daerah nih Pak? Iya, 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 Ya. iya. Ya sebetulnya peranan daripada pajak daerah sebetulnya adalah bagian dari pusat. Karena memang kaitan pusat pada daerah ini hanya dibatasin oleh satu yang namanya Undang-Undang PDRD, Undang-Undang nomor 28 tahun 2008, Undang-Undang PDRD namanya ya. Kemudian dia punya masalah kewenangan saja dengan pusat. Tetapi daerah kebetulan atau kadang-kadang tidak mampu untuk menggali potensinya jauh lebih bagus daripada pusat. Sehingga masih diperlukan pusat masih ngasih ke daerah, ke provinsi mana dia masih bagi melalui DAU, Dana alokasi umum, ya. DA AK. data alokasi khusus, DAK, dan pertimbangan daerah sebagainya. Itu juga apabila memang daerah tersebut memberikan suatu kontribusi besar, misalnya ada suatu tambang batu bara dan sebagainya. Ini persoalan yang lain. Nah, kita berkaitan dengan insentif tadi. Insentif tadi juga sebetulnya pemerintah daerah juga punya wewenang sebetulnya Mbak. Contohnya seperti ada pengumuman di daerah-daerah misalnya. Kalau bayar STNK mobil sekarang atau balik nama sekarang dendanya dihapuskan. Nah, ada kayak gitu. Atau kalau bayar sekarang ini nanti PBB-nya bunganya dihapus. Itu versinya daripada masing-masing. Itu parsial sifatnya. Itu tidak secara langsung dia tuh mengaitkannya dengan pandemi. Tanpa pandemi juga dia suka aja Pemda sekarang itu. Nah sekarang karena menyangkut keseluruhan secara pandemi, pusat sekarang nih persoalannya bagaimana dengan daerah, kan gitu pertanyaannya. Nah sebetulnya ini sudah dipikirkan juga oleh Presiden. Pada saat Undang-Undang Omnibus Law itu dimunculkan, ini Presiden sudah melihat ada hambatan atau gap antara pusat dan daerah. Karena pusat dan daerah ini dia kayaknya lari-lari sendiri-sendiri. Dan inilah yang membuat investor asing agak sulit masuk. Ini yang menjadi persoalan pusat dan daerah. Sehingga daerah harus dikekang oleh pusat. Kira-kira gitu secara otoritas perpajakannya. Nah, di Undang-Undang Omnibus Law ini yang sudah dijawantakan menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga merevisi Undang-Undang Pajak Daerah. Di situ ada dimasukin di pasal 114 di Undang-Undang PDRD, diatur di Undang-Undang di pasal 114 Undang-Undang Cipta Kerja, ya, dengan menghapus distribusi izin gangguan, ya, dan dalam rangka kebijakan fiskal nasional untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta mendorong pertumbuhan industri dan atau usaha yang berdaya saing tinggi dengan perlindungan peraturan yang berkeadilan. Ini istilahnya langsung pemerintah pusat sesuai program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan distribusi yang ditetapkan oleh daerah. Sekarang, sebelumnya enggak, dia langsung sekarang bisa. Untuk misalnya dalam rangka insentif perpajakan secara nasional ini perlu misalnya pemerintah pusat. Dengan dapat mengubah tarif pajak dan tarif distribusi yang ditentukan oleh daerah, pusat bisa lakukan. Berlaku secara nasional maupun pengawasan dan evaluasi. Perda tentang pajak dan distribusi yang menghambat ekosistem investasi. Nah, ini juga yang disebutkan kalau dia menghambat investasi dari asing misalnya. Serta kemudahan dalam berusaha, izin-izin dan sebagainya, ganjalan-ganjalan sudah diberesin. Itu menghapus pasal 141, 144, 156A. Memangkas itu Undang-Undang PDRD tadi. Dipangkas langsung masuk ke dalam Ombudsman, ya, Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 114 tadi. Langsung, dan pusat, jadi pada pasal ini pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam program relaksasi perpajakan daerah juga guna memperkecil beban masyarakat akibat pandemi. Jadi bisa kerjasama, sifatnya memang kerjasama, bukan semena-mena tentunya.
Ya. Ada satu dialog di sana, kira-kira begitu. Ya, baik. Jadi sudah ada pengaturan khusus ya Pak ya Ya. berkaitan dengan itu. Dan sebetulnya di luar pandemi juga sudah ada ya Pak ya bagaimana koordinasi atau katakanlah bagaimana penyesuaian pajak baik di pusat dan daerah ya Pak ya. Tapi di Ada, pandemi karena ada ini menjadi pembagian sendiri. spesial gitu ya. Lebih spesial Ya. lagi untuk karena kaitannya sama investor, Ya, investor asing betul. ini kaitannya. Kalau pembagian-pembagiannya seperti mana pajak pusat, nah, misalnya PBB aja sudah dibebaskan. Ya. Ya. PBB ini untuk pajak daerah, untuk PBB perkotaan, Pemda. Pemdanya juga mana tingkat kabupaten. Betul. Provinsi nggak bisa Ya. mengut. Kalau pusat apa? PBB P3 untuk perkebunan, perikanan, kelautan misalnya gitu ya, PBB itu. Nah, kemudian juga masalah antara pajak pusat, pajak provinsi dengan pajak kabupaten terbagi-bagi juga. Untuk urusan STNK mobil atau masalah mobil, ini provinsi punya, bukan kabupaten. Ya. Untuk masalah pajak restoran sama kabupaten, provinsi nggak boleh. Ya, Jadi betul. memang sudah terbagi seperti Ya, itu. betul. Taman Iya. undang-undang tadi dengan undang-undang ombudsman pasal 114 tadi lebih mengevaluate lagi, lebih elegan lagi untuk bisa bersatu, Ya, menyesuaikan perencanaan. Betul, ya Pak. Nah Pak, kalau dikaitkan dengan isu lainnya nih Pak, bahwa kebijakan relaksasi pajak ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku bahwa optimisme pertumbuhan ekonomi kuartal 2 Pak per 2021 itu dapat mencapai 7% dan secara keseluruhan di kisaran 4,5 sampai 5,3%. Nah Bapak gimana nih memandangnya Pak? Ya, ini saya juga Statement lihat ini nih. nih. Emang banyak nih para pengamat ekonomi juga katanya saya lihat udah mulai muncul nih. Kemarin juga saya lihat orang-orang Mandiri juga pengamat analisa Mandiri juga mengatakan bahwa oh itu kelihatannya mau besar nih. Perekonomian akan membaik nih. Padahal Mbak Anti tahu tuh sekarang ini saja kita hitungannya dari ini aja deh, dari apa namanya? Perbedaan antara biaya dan pendapatan APBN ya. Kita itu sampai sekarang itu 0,82 atau 114 triliun. Ya. Bedanya 114 triliun antara belanja APBN, Selisihnya ya Pak? selisihnya ya. Itu jadi apa namanya? Gap yang saya bilang tadi menurut undang-undang, udah pernah ya saya bilang bahwa dia tidak boleh sampai 5% atau sampai dengan tahun 2023 nanti menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 kan diamanahkan yang tadinya apa namanya sih gap tuh apa? Selisihnya Pak, kesenjangan apa? Ya kesenjangan tadi apa namanya? Saya jadi itu tidak boleh dari lewat 3% tadinya kan semula. Tapi begitu terjadi kesenjangan tadi kemudian dia bisa lewat sampai di atas 3% sampai dengan tahun 2023. Kalau tahun 2023 ini tidak bisa selisih antara beban APBN itu dengan penerimaan pajak itu tidak 3%, maka dia udah melewati atau melanggar konstitusi. Itu diamanahkan di pasal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Nah, kita kembali kepada posisi yang tadi Mbak. Ya, kalau yang optimisme itu Pak. Optimisme bahwa Erlangga Hartarto, kemudian ada beberapa pengamat, tapi melihat mereka ngomong juga nggak salah ngomong Mbak. Mereka ada indikator, ada indikasi, ya. Memang tren pemulihan ekonomi Indonesia sudah mulai ada indikasi-indikasi. Jadi nggak asal mudah-mudahan nggak seperti dukun dia nanti akan lebih akan naik nih, nggak. Dia lihat dulu, memang tadi ada gap, ya walaupun kecil tadi, tapi masih tetap ada targetnya bahwa setahun itu masih. Dan masih ada pertumbuhan ya Pak ya? Mas justru belum, masih sekarang sampai dengan kuartal pertama nih belum, tapi akan kelihatan di ujung nanti kelihatannya ada nih, seperti orang kita mau lihat matahari mau muncul nih kelihatan tanda-tandanya nih, ya. Tren itu mulai terindikasi dari perbaikan kondisi ekonomi secara menyeluruh, baik sisi permintaan dan produksi. Kalau seorang ekonom akan melihat sisi permintaan, demand supply-nya itu permintaan produksi itu udah kelihatan. Hal ini akan seiring membaiknya pola konsumsi masyarakat, ya, itu meningkatnya CCI dan RSI itu hitungan-hitungannya ya Mbak ya, serta faktor pendorongnya, program vaksinasi juga terus didorong, angka kasus harian COVID juga udah dilihat, beberapa teman kan mengatakan juga ini COVID udah mulai lumayan nih, jangan ada bom aja yang seperti India gitu kan, yang dinilai udah mulai terkendali. Kan dia trennya tuh Mbak, ada trennya tuh orang langsung udah mulai agak landai sedikit, ada bayang-bayang ke sana. Nah, juga mulai pulihnya permintaan domestik, ya terlihat dari indikator-indikator yang sekarang mulai meningkat permintaan domestiknya up, indikator-indikatornya. Naiknya harga komoditas di tengah pemulihan global, ya
komoditas global maksudnya mancanegara ya. Ya. Sehingga terdoronglah satu ekspor seperti batu bara misalnya lagi naik tuh. Kelapa sawit mungkin ya Pak ya? Kelapa sawit mungkin, tapi Batu bara ya? batu bara lebih melesat. Akselerasi program PEN yang penting, Mbak. Program pemulihan ekonomi nasional ini. Ya. Tapi semua ini karena akselerasinya itu bagus, kemudian tertata dengan sesuai dengan perencanaan, tapi harus memperhitungkan faktor penghalang dari pertumbuhan tersebut adalah risiko terjadinya lonjakan kasus seperti di India. India kan tadinya merasakan itu bagus. Iya. Dia udah merasa Udah bahkan turun dia tuh Pak katanya kan. surplus sudah gitu dia merasa produknya produsennya daripada vaksin. Vaksin, ya. Dia janjikan ke Indonesia 10 juta. Akhirnya dia kewalahan sendiri. Dia bisa tidak menepati janji kepada negara-negara lain karena itu. Ini bahaya itulah lebih adanya juga liburan kemarin nih, Lebaran. Makanya Anda lihat kan, Mbak, kalau di TV betapa kerasnya dalam menghalangi pemudik, mudik dan sebagainya. Sampai demikian, saking khawatirnya. Kira-kira sampai kita, karena sudah sampai ke Singapura loh Mbak. Saya dengar kemarin kan Malaysia Singapura juga sudah kelihatan. punya, ya Singapura katanya meningkat lagi. Meningkat lagi. Sehingga, nah ini yang bisa menjadi, apapun yang kita upayakan kalau itu meledak, nggak bisa digunakan, bubar. Itu bisa mahal sekali ongkosnya. Betul. Jadi bagaimana kesadaran masyarakat juga sangat penting ya dalam konteks ini. Jadi apapun strateginya tetap ya Pak, masyarakat juga punya peran penting ya. Peran penting justru ya, itu. Betul. Nah Pak, kalau bicara ini yang menarik Pak, pengacara Hotman Paris itu memberikan masukan begitu ya, jika relaksasi pajak ini juga hendaknya didukung nih Pak dengan program pengampunan pajak atau istilahnya tax amnesty jilid 2 nih Pak. Bagaimana Bapak melihat statement ini? Bincang-bincang seperti ini udah 2 tahun yang lalu ada kira-kira ya. Jadi udah mulai orang membicarakan ini, ada beberapa. Di DPR juga udah mulai. Cuman DPR kita lihat nih apakah ada kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi atau apa nih. Jadi seperti Mbak Anti tahu ya, Indonesia atau pemerintah, ya Direktur Jenderal Pajak, sebetulnya nih kalau kaitannya tadi kita lihat target penerimaan itu nggak pernah dipenuhin, ya. Itu memang betul dari tahun ke tahun realisasi penerimaan pajak tahun ke tahun itu selalu di bawah target yang ditetapkan oleh APBN. Di bawah target ya? Ya, seperti misalnya 1.300 triliun, nggak sampai 1.100, 1.200, paling tinggi 90%, tapi nggak pernah 100%. Itu memang karena penimbangan atau kenapa, tapi pajak harusnya nggak bisa begitu. Pajak bukan biaya, dia tidak harus flexibility, memang harus diupayakan maksimal kan. Nah, itu semua nggak pernah kita mencapai 100% kecuali tahun 2008 Mbak. Karena apa? Tahun 2008 pada saat itu memang dirjennya kalau nggak salah Pak Darmin Nasution waktu itu, dia bisa memenuhi 100%. Sehingga ada satu momentum tentang bahwa di tahun itu ada apa. Ternyata tahun sunset policy. Sunset policy itu seperti pengampunan pajak, seperti tax amnesty juga. Ya, itu tahun 2008. Dan dengan adanya program tax amnesty yang saat itu dikenal dengan sunset policy tadi, tax amnesty yang dilakukan tahun 2016 yang lalu juga mulai digadang-gadang apakah perlu. Tahun 2016 lalu kan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 pengampunan hasilnya, tapi kita lihat kalau sunset policy tahun 2008 itu bagus, tahun 2016 ini belum maksimal. Salah satu waktu itu ya kan tahun 2016 Dirjen udah mengatakan pada saat sebelum dimulai sunset policy itu laporan awal mengatakan bahwa data uang yang disimpan warga negara Indonesia di luar negeri 11 triliun, 11.000 triliun. Ya, artinya kan datanya betul-betul menggiurkan gitu kira-kira untuk perencanaan. Kalau memang dikasih tax amnesty, suatu pengampunan 11.000 triliun balik ke Indonesia, betapa besarnya pajaknya gitu kan? Ya ampunin. Rencana tebusan tarifnya itu kira-kira, kan itu ada 3 tarif, 2%, 3%, sama 5%. Yeah. Dia semester 1 tahun 2016 itu tarifnya 2%, kuartal 2-nya, semester 2-nya tahun 2016-nya 3%, sampai 2017 semester pertama itu 5%. Itu diharapkan ya dari 2%-nya saja 220 triliun sih masuk gitu kira-kira gitu. Mulai diusahakan dan sebagainya. Tetapi rupanya tidak segampang itu. Uang tebusan dihasilkan, targetnya aja yang 2% itu sekitar 165 triliun yang paling sedikit nih dari persentase yang ada di luar yang 3% dan 4%. Jadi dana repatriasi yang ditargetkan diharapkannya 1.000 triliun dari 100.
dari 11.000 triliun kan, 1.000 lah masih moderat. Dengan hasil final amnesti waktu itu apa? Tidak masuk dalam targetnya, nggak masuk dalam hitungannya, tidak sesuai dengan Apa harapannya. tuh Pak sebetulnya yang membuat sempat tidak mencapai target di tahun 2016 dibanding 2008 tuh Pak? Nah, Tantangannya itulah. tuh apa? Itu pertama juga mungkin masalah desain. Kita mungkin beda desainnya. Atau juga mungkin objeknya. Ya. Kemudian juga cara tarif peneripannya. Kemarin kan diberikan alternatif sampai tiga tarif segala rupa kan. Kedua juga mungkin situasinya nggak mendukung, barangkali gitu ya. Sehingga kemarin tuh tahun 2016 tuh cuma 112 triliun. Padahal diharapkan tadi kan yang 2% aja 220 triliun. Bicara masalah 11.000 triliun yang bilang masih dari Singapura, bahkan ada lagi bahasa-bahasa orang ada suatu konflik di mana wajib pajak orang Indonesia yang menanamkan uangnya di Singapura, begitu dia mau ikut sunset policy atau tax amnesty ke Indonesia, dilarang oleh otoritas pajak di Singapura. You kalau ikut sunset policy berarti you gelap ini uang. Kalau you gelap berarti saya bekukan di sini. Ada kata-kata ancaman seperti itu dan sebagainya. Tapi itu rumors. Saya juga nggak ngerti apa yang terjadi. Ternyata juga nggak masuk juga ke Indonesia. Sehingga saya juga merasa apakah itu kurang maksimal. Ya. Tembusan kemarin kan UMKM saja dari 112 triliun itu berperan. UMKM perorangan itu masukin uang tebusan 7,48 triliun. Badan non UKM 14 triliun, tembusan badan non UKM 0,5 triliun, tembusan perorangan non UKM 89. Perorangan non UKM ya, paling gede memang 89 atau 90 triliun. Jadi dari 112 itu belum maksimal, Mbak. Sebetulnya ya. Itu yang saya pikir ya boleh juga kalau memang Hotman Paris bilang begitu ya. Saya pikir bisa dicoba kalau memang kesiapannya dengan baik dan matang. Kenapa tidak? Data itu ditelusurin masih valid nggak yang dikatakan 11.000 triliun? Barangkali itu bisa mengobati kita. Ya, jadi sudah ada pengurangan pajak, kemudian ada juga pengampunan ya Pak ya. Jadi kurang apalagi ini sebetulnya pemerintah ya Pak ya bagi masyarakatnya. Jadi kalau berbicara demikian tadi yang seperti yang saya sampaikan sudah ada pengurangan, kemudian ada ide-ide atau gagasan tax amnesty dan kalaupun ini dilakukan kan Pak berarti sudah maksimal sekali gitu ya peran pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional ini dikaitkan dengan relaksasi pajak. Nah tapi Pak gimana caranya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat nih Pak untuk memanfaatkan stimulus ini? Karena tadi ya Pak ya kita berupaya untuk tetap memenuhi target karena ada kejadian tidak terpenuhi target ya Pak ya. Dan bagaimana nih Pak memaksimalkan atau katakanlah meningkatkan partisipasi ya, dalam kondisi pandemi ini ya, Pak ya? Sebetulnya ya betul. Cobalah kaji ulang lagi. Kan tadi saya juga sudah sebutkan adanya peranan sosialisasi, akuntabilitas dan sebagainya. Tapi wajib pajak nih biar mempunyai rasa memiliki, ya. Dia belum optimal itu barangkali kita sebutkan tadi beberapa keluhan harus direspon dengan baik. Pertama, contohnya nih karena masih terasa canggung kelihatannya. Pemerintah nih kayaknya masih setengah-setengah seperti yang tadi secara durasi segala ya. Masih belum optimal secara kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya kemudahan persyaratan administrasi, ya kemudahan administratifnya, ya sudah harus tidak lagi memakai permohonan izin lah. Kalau memang dia harus otomatis seperti otorisasi yang dilakukan oleh IMS tahun 2020, udahlah nggak usah pakai persetujuan. Yang penting ada satu validitas yang jelas gitu ya. Nggak perlu datang bikin permohonan harus ditolak atau tidak. Yang jelas saja kalau sejenis seperti ini ditolak atau tidak, atau diperlukan suatu penyeragaman. Nah ini kalau konteks itu Pak, apakah memang tersampaikan informasi ini dengan baik nih Pak? Kan kadang-kadang strateginya sudah bagus begitu ya, kemudian tadi berbicara bagaimana mengefisiensikan atau mempersingkat, memfasilitasi dalam konteks ini juga sudah dilakukan gitu. Tapi bagaimana Pak, masyarakat jangan-jangan belum mengetahui informasi ini? Itulah peranan dari sosialisasi kadang-kadang juga. Karena kemarin ini kan berdasarkan PMK yang terbaru tuh udah sekarang nggak perlu lagi pemberitahuan ke KPP. Sudah ada perubahan. Pemerintah juga dengarkan pembicaraan seperti sama kita ini Mbak Anti. Sudah cukup dengan klik ESPT atau DJP online, kemudian klik e-report pada aplikasi online-nya. Udah diajarin seperti itu. Jadi nggak perlu lagi deh asal pemberitahuan aja dong. Kalau nggak tahu dong kita ini pemanfaatan itu dan sebagainya. Tapi saya belum melihat, toh penyerapan sebagai ukuran dasar kita kan masih 23%. Ya nggak?
Nah, yang kedua, bagi wajib pajak yang bagaimana mereka enggan, barangkali nggak bisa memenuhinya, penyerapannya kurang banyak. Penerima insentif masih terbatas sektor tertentu aja, yang terdampak secara langsung aja, yang seperti saya bilang. Banyak loh Mbak, yang tidak bisa memanfaatkan insentif karena dia merasa tidak terdampak. Padahal secara tidak langsung, katakanlah makanan. Bukankah dia misalnya ada langganannya di orang-orang di rumah sakit itu misalnya yang terdampak pandemi juga, itu juga sebagian daripada ikut terdampak juga secara tidak langsung misalnya, atau apalah sifatnya yang walaupun tidak menjadi rekanan daripada suatu perusahaan atau suatu rumah sakit terdampak atau rumah sakit khusus COVID misalnya, cobalah ditinjau kembali supaya ada perluasan, ya diperlukanlah suatu perluasan dari wajib pajak penerima insentif karena dipastikan banyak wajib pajak yang juga akan merugi di tahun fiskal ini dari tahun kemarin malah. Ya. Dan yang terakhir barangkali masa harus laku insentif, saya kan menjadi kayak mengulang lagi nih. Iya, nggak apa-apa Yang Pak. iya, Supaya yang hanya- reminder juga iya, bahwa ini jangan lupa reminder. Juni nih Pak ya. Juni. Iya. Ini temporer, memang Iya. selalu temporer saya melihat Iya. dari mulai. Tapi memang begitu kan ya Pak? Artinya Mungkin juga ada dilihat lagi, jangan-jangan nanti selesai pandemi, saya harus hentikan ini insentif ini, Iya, gitu misalnya iya. gitu. Tapi itu kan mempengaruhi suatu perencanaan. Kalau suatu jangka pendek yang terlalu banyak kayak kita misalnya mau beli baju atau apa ya, udah beli kainnya tapi kelamaan ini modelnya berubah-ubah misalnya, atau nanti dulu dan sebagainya, nanti kebetulan bajunya bisa hilang misalnya bahannya dan sebagainya lah. Perencanaan secara administratif dari wajib pajak kasihan gitu. Jadi yang tahun 2020 juga gitu. Dia masa Maret sampai dengan sampai dengan September, ya. Terus diperpanjang lagi sampai dengan Desember. Di PMK nomor 09 ini sampai dengan Juni. Maksudnya sama seperti tahun lalu. Tahun lalu juga waktu sampai dengan September, saya berbicara kalau nggak salah di sini juga tuh sama Pak atau Sundawa. jangan-jangan masyarakat begini, nanti juga diundur lagi gitu Pak. Belum tentu juga, nggak tahu. Tapi bisa juga seperti itu. Cuman apakah nanti punya kepastian hukum? Nah, itulah digunanya kepercayaan masyarakat. Karena masalah stabilisasi itu tidak lepas dari kepada kepercayaan masyarakat. Jadi Kira-kira gitu. tetap saja memang aturan mainnya kan begitu Pak ya, 6 bulan, kemudian perpanjang 6 bulannya melihat situasi kondisi ya. Dan jangan lupa mungkin masyarakat harus diingatkan ini hanya sementara nih Pak. Jadi dimanfaatkan begitu Iya. ya, kemudian juga dimaksimalkan dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah skenario terbaik juga ya Pak ya bagi Mudah-mudahan, begitu. mudah-mudahan. Ini masih- Ya Pak. Perbincangan yang sangat menarik dan ini juga penuh informasi yang sangat komprehensif ya Pak ya. Tapi tentunya Bapak bisa memberikan closing statement begitu Pak ya kepada pemirsa berkaitan dengan bagaimana relaksasi pajak ini supaya masyarakat juga bersama-sama juga berpartisipasi aktif ya Pak ya. Ya, saya sebagai closing statement, saya pikir kita masih ada waktu. Seperti kata Mbak Antik tadi, jangan juga pesimis bahwasanya nanti apakah nanti harus berhenti sampai dengan Juni saja, bahwa insentif pajak, stimulus perpajakan masih tetap akan kita tunggu, akan kita manfaatkan, pemerintah akan langsungkan demi terselenggaranya satu perekonomian yang sudah membaik. Sebagai tanda aja, kan kita sampai dengan detik ini nih masih negatif pertumbuhan, tapi diharapkan hampir semua presiden, menteri pun sudah beranggapan bahwa akan menjadi membaik di tahun ini. Asal tidak diserang sama COVID yang seperti India. Nggak ada gelombang kedua ya Pak. Gelombang kedua tidak ada. As soon tahun ini yang selesai. Karena apa juga dikejar untuk sebelum tahun 2003, spirit tadi, defending selisih antara belanja APBN dengan penerimaan tidak boleh 5%. Dia harus di bawah 3% sampai dengan tahun 2023. Apabila tidak dilaksanakan, pemerintah tidak mampu untuk melaksanakan perbedaan biaya APBN dengan pendapatan, maka dia dianggap melanggar konstitusi. Demikian, maka teman-teman sekalian, para wajib pajak, seyogianya manfaatkanlah. Anda memang mau jualan apa sebagai orang UKM, Anda cukup melapor dengan klik e-report, tidak bayar apa-apa. Isilah SPT dengan nihil, karena Anda sudah terdaftar sebagai UMKM. Itu kira-kira Ya, Mbak.
Terima kasih Pak, informatif sekali ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk banyak pihak ya. Dan kemudian meningkatkan wajib pajak ini bertambah. Ya, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dalam kesempatan lain. Ya, terima kasih Mbak. Ya, pemirsa, tentunya perbincangan tadi sangat menarik dan kemudian bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya kebijakan relaksasi pajak di mana pandemi COVID-19 ini terjadi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam bidang ekonomi. Dan harapannya adalah kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif pada pemulihan ekonomi nasional. Saya Antik Bintari undur diri, kita akan berjumpa kembali dalam Bersama Pakar di lain kesempatan, tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.